Ciralus kuy, santai kuy. Cirolus kuy, santai kuy, Apa kabar Angel? Baik, ayo apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini aura-aura positif terpancar ya dari wajah kamu. Juga nih. Masa? Tapi ngomong kita nggak kerasa udah sampai episode berapa nih Kak itu? Episode. Kita udah masuk di episode yang ke-7. Iya, dari pertama kali Kak Yoko ketemu aku masuk ke episode 1, 2, Betul. sampai seterusnya. Kira-kira Kak Yoko udah bisa belum baca karakter atau sifat Angel? Kamu itu anaknya periang gitu ya pasti ya. Kemudian cantik, rambutnya panjang. Itu bukan karakter Kak Yoko. Karakter dong, gimana gitu? Oke, nanti kita akan ngobrol dengan pakarnya saja. Oke, jadi Scoop People apa kabar? Kita berharap semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia seperti itu ya. Dan tentunya sukses selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Amin. Dengan saya Kakak Yoko. Dan saya Angel di Kita, Scoop santai ke you. Oke, dan seperti di episode-episode sebelumnya, bintang tamu yang ada di depan kita ini akan memberikan inspirasi dan juga memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bener banget nih. Nah, kalau kita ngomongin tentang sifat dan karakter nih Kak Yoko, awalnya kita harus mengetahui sifat dan karakter orang tuh berdasarkan pengalaman kita. Betul. Tapi kalau sekarang nih kita bisa mengetahui sifat, karakter, watak seseorang, bahkan potensi diri seseorang itu melalui angka-angka yang berkaitan dengan orang tersebut melalui sarana perhitungan matematika sederhana. Benar. Bukan ramalan loh Kak Yoko. Bukan ramal ya? Bukan sesuatu yang berbau mistis juga? Bukan juga. Oke. Penasaran nggak Kak Yoko? Penasaran banget? Pasti Scoop People juga penasaran. Oke, sebelum kita hadirkan bintang tamu kita sampaikan kembali program Squee persembahan dari Surabaya TV yang bisa disaksikan di channel 44 UHF ataupun di channel YouTube Surabaya TV bekerja sama dengan Mas Pion Square yang merupakan sarana belanja yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Belanja produk IT lengkap, produk elektronik ada, produk dari PT Mas Pion tersedia, kulineran, area bermain juga kami lengkapi di sini. Wah, lengkap banget ya Kak Yoko. Oke, aku udah penasaran, saya ingin tahu seperti apa sisi-sisi positif dan negatif yang ada di dalam diri saya ataupun kamu. Oke, langsung aja, silakan Angel. Hai Pak Billy, di sini kita kedatangan Pak Billy nih ya. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Oke, hari ini kita temanya adalah numerologi bersama sang master, yaitu Master Numerologi Bapak Billy. Halo, apa kabar Salam Bapak Billy? sejahtera, Salam sehat selalu. Amin. Oke, Pak Billy, gimana aura kita? Iya. Cemerlang. Cemerlang, amin. Iya, Oke, luar biasa. Amin. Bisa disapa dulu Pak Billy, Scoop People yang ada di Ya, rumah. selamat siang. Saya Master Billy Lee, di mana saya seorang pakar numerologi. Ya, apakah itu numerologi akan kita bahas. Oke? Oke, benar itu tadi ya. Apakah numerologi? Langsung saja saya tanya ke Pak pakarnya, yaitu Pak Billy. Boleh dijelasin nggak Pak, apa sih numerologi itu sendiri? Oke, numerologi itu suatu sains ya. Analisa sistematik akan pengaruh mistis angka Iya. di dalam kehidupan manusia. Kita tiap hari, tiap saat itu selalu berhubungan dengan angka. Iya. Benar nggak? Betul. Sekarang jam berapa? Betul. Angka. Usia Anda berapa? Iya. Angka. Angka. Deposito Anda berapa? Nah, Angka. itu. Hari Ya. bawang saku berapa? Angka Ya, juga. Jadi angka-angka di dalam kehidupan kita ini kita selalu bergelut di sana. Wah. Nah, angka ini ada energinya, ada powernya, ya. Anda percaya nggak percaya itu setiap saat itu seperti itu. Iya. Nah, yang paling penting angka ini itu berpengaruh di dalam kehidupan manusia yaitu tanggal lahir orang tersebut. Oke. Ya, yaitu tanggal, bulan, tahun Tahun. kelahiran orang tersebut. Kenapa ini kita dilahirkan di tanggal tersebut, bulan tersebut, Iya. tahun tersebut, atau enggak di tanggal lain? Bukan Iya. salah bunda mengandung loh. Betul. Ya, Bukan salah Bunda melahirkan juga Ah, ya. ya kan? Tetapi kita ini ada, kenapa kita ada energinya di sana itu dilihat dari tanggal, bulan, dan Oke. tahunnya orang yang lahir ini. Iya. Membawa suatu energi. Iya, iya. Nah, numerologi ini mengupas energi yang ada di diri manusia. Kemudian ada 3 energi selain itu, yaitu energi buminya, ya,
Energi bumi netral. Iya. Ya, karena bumi. Anda dilahirkan di kota mana, Betul. di Surabaya, di mana, itu energi bumi. Kemudian nama satu lagi yaitu energi waktu. Kapan jam berapa gitu ya Pak? Nah, kapan energi waktunya? Jadi kalau 3 energi ini menjadi satu, klik, maka menjadilah suatu accident, kejadian, action. Iya. Nah, actionnya bisa terjadi positif atau negatif. Ya, tergantung kita bisa mensiasati nggak Iya. dari angka-angka tersebut. Oke. Itulah numerologi. Oke, Pak, angka itu di sini angka 1 sampai 31 gitu, sesuai dengan angka kalender gitu. Enggak, ya itu seperti tanggal kelahiran seseorang. Iya. Tetapi di dalam numerologi angkanya cuma angka 1 sampai 9 doang. Oh betul, 1 sampai 0 ya enggak? Enggak dipakai. Nggak dipakai. Nol dipakai itu untuk di dalam deposito Anda. Ada berapa 0 gitu kan? Semakin banyak kita semakin Semakin happy. oke, betul. Tapi di dalam numerologi angkanya cuma 1 sampai 9 doang. Dan tidak ada angka puluhan. Angkanya cuma satuan doang. Gampang cara mempelajarinya kalau mau. Oke, nanti kita akan tes ya. Iya. Oke, silakan Angel. Kayak udah gak sabar tanya yang berikutnya. Iya. Tadi kan Bapak udah bahas tentang angka nih. Angka Iya. yang bisa menyebabkan action. Iya. Nah, kira-kira dari angka-angka tersebut tuh bisa membaca apa aja sih? Selain kejadian-kejadian, entah membaca karir, jodoh atau apa? Apa Ya. sih, Pak? Sama, angka yang ada di tanggal lahir seseorang itu kita bisa mengetahui potensi diri kita yang paling dalam. Jadi bukan ramalan ya, tapi potensi diri. Nah, potensi diri ini pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positifnya gimana ini kita bisa tingkatkan kalau kita tahu. Ya, kalau kita nggak tahu ya seperti orang buta. Nah, potensi-potensi ini bisa menjadi mandul angkanya tersebut, nggak efektif Karena kita tidak tahu. karena kita nggak tahu caranya. Iya. Ya. Nah, sedangkan potensi negatifnya itu kalau kita nggak tahu juga terjadilah action kejadian negatif yang Betul. merugikan orang tersebut. Kita nggak bisa ngerem ya Pak Kita ya. bisa ngerem, kita nggak tahu tiba-tiba terjadi kecelakaan, Iya. tiba-tiba terjadi seperti Sriwijaya Air jatuh semua. Iya. Itu adalah angka-angka tanggal kejadian tanggal 9 bulan 1 2021 terhadap tanggal lahir orang yang ada di Dalam Sriwijaya pesawat. Air itu tersebut. Oke. Dan bisa digunakan sebenarnya untuk mengantisipasi juga ya, Pak ya? Itu pastinya. Itu pastinya. Jadi kita ini istilahnya mensiasati nasib. Oke. Nah, takdir kan nggak bisa Nggak bisa dirubah kalau Seperti nasib. kita lahirnya laki-laki nih. Iya. Nah, Mbak Angel cewek cantik. Iya. Ayah ibu Anda A dan B, C dan D, E dan F itu nggak bisa kita rubah. Takdir ya. Kita takdir itu. Tapi Iya. kalau nasib ada di tangan kita dong. Betul. Usaha mau kita, doa nggak? kita, Ah, kemauan. kita mau nggak merubahnya? Dengan apa ya? Salah satunya belajar ilmu Numerologi numerologi ini tadi. tadi. Tapi tadi Bapak sudah sempat bahas tentang Sriwijaya Air. Kira-kira Bapak sudah melihat apa nih tentang Sriwijaya Air? Nah. Sudah di numerologi. Iya, tadi Ya, udah dibahas ya. saya sudah siap di saya punya Facebook. Iya. Ya, saya punya Facebook, saya punya kalau seminar-seminar online itu saya sudah membahasnya, yaitu tanggal lahir pilotnya. Oh, tanggal lahir pilot ya Tanggal lahir dianalisa. pilot, saya analisa dan juga ada mungkin lima orang penumpang yang sudah diketemukan KTP-nya, identitasnya itu saya memberanikan diri mencoba ngeri gitu loh. Ya, dan semua angka yang ada termasuk di pilotnya di tanggal 9 bulan 1 2021 itu adalah tanggal mengalami accident yang luar biasa. Ada yang mati di laut, ada yang angka sial, angka mati tidak wajar. Itu ada semuanya. Oke. Nah, itu bukan suatu kebetulan loh. Iya. Ya, kita nggak bisa, diada-adakan aja angkanya. Nggak bisa, karena numerologi itu ada rumusnya. Nah, rumus ini yang kita bisa mengetahui potensi-potensi orang ini sampai mendalamnya itu gimana. Wow, bahkan sampai hidup dan mati pun bisa dilihat dari Bisa angka diketahui. numerologi. Tapi kita nggak bisa Iya, mendahului dari sang kuasa ya, Pak. Ya, ini hanya suatu tools, alat. Ya. Gitu aja. Supaya untuk membentengi diri kita aja gitu enggak. Jadi kalau positif kita semakin semangat untuk menapaki gitu kan. Kalau negatif kita coba tuh rem, jangan dulu lah gitu kan. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. 100. Iya. Tapi Bapak tadi udah ngomong apa tentang tools atau cara-caranya. Mungkin penasaran nih Sweet People semua. Emang gimana sih Pak cara ngitungnya, cara ngelihatnya bisa dilihat, diterangkan sedikit mungkin ya? Oke, kita contoh tanggal lahirnya Pak Yoko boleh nggak? Oke. Bos, saya tanggal lahirnya 14. Bentar, ini langsung saya. Apa itu? Nanti jangan tahunnya paling tua kayak saya di sini. Oh, nggak masalah.
Iya. 50 tahun lebih saya. Oh, tapi positifnya kelihatan lebih muda ya dia. Karena Oke. auranya energinya positif Betul. selalu. Apakah energi saya lebih muda? Boleh Pak, 14. Tanggal berapa? Tanggal 14 Bulan? September bulan 9 9 ya. Tahun? 77. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu program ya, suatu analisa berdasarkan Pythagoras. Oke. Ya, di mana segitiga terbalik, rumus-rumus ini adalah saya bisa mengajarkan tentang bagaimana kita menghitung tanggal lahir seseorang. Iya, Gitu. mungkin bisa di zoom ya teman-teman. Sebentar. Bisa dilihatkan sedikit Pak di kamera. Aduh, bismillah. Santai aja. Supaya kita bisa mawas diri gitu loh, Jal, Iya. dengan mengetahui hal ini. Nah, di sini ini adalah perhitungan menurut numerologi orang yang bertanggal lahir tersebut. Iya. Nah, di sini adalah Pak Yoko ini root number 2. Apakah root number 2? Iya. Orang yang suka banyak bicara. Oh, Cocok sekali. Cocok jadi MC. Cocok sekali. Orang Iya. yang suka banyak bicara, sensitif. Betul. Aduh, betul Ya, banget. itu adalah dasarnya Mas Ian. Baperan ya Pak ya? Sensitif. Iya. Ya, ada gerakannya yang cukup bagaimana metroseksual. Betul sekali. Seperti itu. Itu root number 2. Iya. Ya. Nah, kemudian di sini ada angka yang menunjukkan bahwa Pak Yoko ini banyak sekali support, dukungan. Amin. Ya, di mana dukungannya ada angka yang benar di sini. Dan kalau Anda bisa mengoptimalkan dukungan ini, Iya. maka money datang ke Anda. Iya. Nah, itu di sana, ya. Tetapi di sini juga ada sisi negatifnya. Apa tuh Pak? Untuk ya, mawas diri sisi- saya. Sisi negatifnya adalah orang Anda juga punya berpotensi bisa mengalami kecelakaan. Bisa. tanda Bisa petik. ya. Jadi kalau bisa berarti Anda harus berhati-hati dong. Betul. Nah, tujuannya ini bukan menakuti, Iya. tapi kita bisa Mawas diri. mewaspadai. Nah, seperti itu. Bisa. Ya. Kemudian juga money oriented. Apa Pak? Money oriented. Biasanya orangnya nggak tegaan loh biasanya. Iya. Ya, oke, itu juga is okay lah. Tetapi ada yang bagusnya. Mohon maaf, Anda lahir di kota mana? Saya di kota Jombang Pak. Nah, bekerja di Surabaya. Iya. Jadi kalau ini ada angka yang menunjukkan kalau Anda bekerja di luar tempat kelahiran Anda akan jauh lebih sukses daripada Anda bekerja di kota Anda. Oh. Bahkan tempat kelahiran juga berpengaruh ya Pak. Nah, itulah energi booming. Siapa? Saya akan buka supermarket di Jombang Pak. Nggak jalan. Oh, Justru Nggak. Anda harus di luar. di luar Di kota luar. Oh, di kelahiran. luar. Untung. Harus Anda di luar tempat kelahiran Anda. Oke. Istilahnya merantau. Iya. Nah, ini ada menunjukkan angka merantau. Kalau Surabaya ini saya udah termasuk merantau apa Ya, belum? sudah. Sudah ya. Kan di luar Barangkali mau Jombang. lebih jauh lagi. Ya, mau lebih jauh lagi, mau sampai Papua ya juga is oke lah. Oke. Gitu ya. Siap. Nah, Tapi seberapa akurat sih Pak sebenarnya perhitungan? 90%. 90%. Kenapa tidak 100%? Karena 100% adalah Milik kuasa Tuhan, betul sekali. Jadi Ini yang yang bagus betul. kita aminin ya Pak ya. Iya. Yang jelek kita coba untuk ngerem itu Mensiasati. tadi, betul. Iya. Pak, negatifnya lagi apa nih Pak? Mau dibuka. Iya. Jangan dong. Oh baik, nanti kita akan berduaan aja ya Pak ya. Nanti kita minta nomor teleponnya. Ya. Oke, baik itu tadi sedikit contoh Scoop People terkait dengan membaca dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang dinamakan numerologi. Seperti itu ya Angel ya. Oke, dan kita akan kupas lagi terkait dengan tema kita hari ini. Saya ingatkan kembali untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir agar kita semua bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Menurut kepercayaan Tiongkok itu angka 4 itu kan artinya Oh. hati jelek. Iya. Kalau di sini angka 4 gimana Pak? Angka 4 itu adalah wise. Bijaksana. Oh justru baik ya. Nah, nggak ada yang namanya si mati, itu nggak ada. Itu kan lafalnya logat orang Tionghoa. Oke. Ya, sekarang lafalnya orang Madura gimana kalau 4? Siapa dia orang Siapa yang Madura nih? Tanya Wildan kayaknya yang asli Madura. Mantap. Iya dong. Bahasa Inggrisnya apa? 4. Or, Iya dong. Bahasa Mandarinnya sanse. se. Nah, se mati. Se Tetapi bahasa lainnya tidak menunjukkan Tidak menunjukkan arti arti mati. mati kan. Berarti kan cuma hanya
sebagian segelintir orang aja yang menunjukkan 4 itu menunjukkan sial, angka kematian. Iya kan? Nah, di dalam numerologi nggak ada seperti itu. 4 ini angkanya justru bijaksana. Seperti Anda nomor 4, seorang ibu rumah tangga yang ideal. Oh Iya, toh. promosi ini sama tahu nanti habis ini ada Ya, bagi mas-mas siapa yang silakan. cari jodoh itu bisa Mbak Angel ini ibu rumah tangga Ibu rumah yang tangganya ideal. ideal. ada persen. Nah, seperti itu. Iya, iya. Nah, tetapi sayangnya itu adalah salah kaprah. Ya, Oke. bahkan di hotel-hotel saya kalau nginep di Denpasar, di mana itu hotel nggak ada lantai 4, Oh iya benar. lantainya 3A. Ini sampai heran ini. Lantai 4 ini gimana? Sebenarnya nggak berlaku ya Pak di Sebenarnya Indonesia. nggak ada masalah. Iya, di apartemen juga nggak ada ya namanya Nggak lantai ada, apartemen 4. di mana nggak ada lantai. Karena apa? Sudah merasuk 4 ini katanya sial. Iya. Ada enggak? Enggak ya. Nah, Nomor sekarang handphone juga angka, enggak. angka 8. Heeh. Nah, disukai kan? Iya. Bahkan nomor handphone itu angkanya 8. 10 juta. Lu mau beli nggak? Nah, kan begitu kan? Itu bodoh. Malah 8 itu menunjukkan stres. Oh. Karena bulat ya Pak. Nah, tidak ada ujung pangkalnya. Iya. Contohnya, nih maaf nih, saya cuma ngomong dari salah satu bank ya, dari customer service-nya ada 15008-nya 3 kali ya, customer service Customer service. ya. Nah, pertanyaan saya, Anda yang menerima customer service ini orangnya itu, halo saya mau investasi ke bank ini 10 miliar atau komplain, halo ATM saya tertelan begini-begini. Iya. Ayo, mau yang mana kalau customer service? Mau yang investasi? Hah? Mau yang investasi? Tapi nyatanya, contohnya bisa menyebutkan suatu bank, Enggak berani. ya kan? Biasanya kan komplain yang dia dapat. Iya. Halo ATM saya tertelan ini gimana ini? Iya. Mengatasinya. Halo ini kok didebitkan begini. Semuanya seperti itu. Iya. Ya, yang menerima telepon itu pasti mengalami stres. Betul. Makanya selalu diganti shift lagi supaya kalau terlalu stres bisa gila. Iya, iya. Nah, seperti itu. Tekanan tidak bisa dia terima. Tuh. Nah, angka 8 ini yang menunjukkan stres. Bukan angka laki. Itu berlaku juga untuk orang-orang yang punya arus 6 8. Betul. Mudah stres, depresi, Iya. banyak tekanan, sibuk. Jadi nama handphone gue harus ganti dong. Nah. 838. Nah, ini satu lagi Iya, yang Pak. namanya life code. Ya, Life code. itu adalah intisari yang orang mempunyai tanggal kelahiran tertentu. Nah, life code ini kalau digabungkan menjadi suatu 4 angka, Iya. ya, dimana ini sangat powerful, ya. Punya saya itu, Pak. Nah, ini punya Anda nih bisa kalau saya gabungkan menjadi 1594. Oke. Nah, arti dari 1594 ini adalah angka yang menurut numerologi ini sakral. Apa, Pak? Sakral. Sakral. Jadi Alhamdulillah. angka ini angka yang mengandung powerful kalau ditambahi namanya energy, the power of sugesti. Oke. Nah, ini nanti bisa membuat sesuatu yang luar biasa pada orang yang mempunyai tanggal lahir tersebut. Iya. Ya, contohnya tanggal lahirnya Anda mempunyai ada trouble nih, masalah. Ya, Anda kemudian mengakses angka 1594 ini. Cuma mengakses saja, mengingat aja bahwa 1594 adalah lucky number Anda. Oke, Pak. Nah, Catat kali kos. Iya, nanti kan bisa diambil ya. Iya. Nah, life code ini tidak bisa menghilangkan suatu kasus, nggak bisa. Tetapi menjadi smooth. Oke. Nah, Anda menghadapi kasus masalah itu menjadi smooth, tidak bisa Membantu menghilangkan aja ya, Pak. masalah. Iya, betul, Pak. Nah, inilah Betul. numerologi, ilmunya yang luar biasa. Iya, iya, iya. Nah, tentang angka-angka ini seperti itu. Betul. Kita tahu energi angka ini, kita tahu apa ini. Iya. Jadi kan biasanya kan ini terkait kayak 1594 sudah tabi ke Mbak Faria ya. tapi kepotong tadi kan Bapak Betul. masih berbicara Yang tentang betul Indonesia. politik ya, betul. Oh, Gimana oke. bisa Tentang dilanjutkan Indonesia dulu, Pak? adalah room number 3, di mana Oke. tahun ini Indonesia mengalami banyak sekali trouble masalah, ya. Ya, salah satunya dari segi politik. Ya, segi politik itu ada yang menunggangi menjadi tambah rame. Tambah rame betul. Nah, menunggangi ya. Ada kasus angka yang angkanya namanya angka dadu.
Angka dadu. Angka dimanfaatin atau angka bisa menipu orang banyak. Untuk kepentingan? Kepentingan masing-masing dong. Ya, itu. Kemudian ada lagi di tahun 2021 ini banyak sekali trouble bencana alam. Iya, ini sudah di awal-awal Sudah ini diawali ya. kan. Nah, banjir di mana-mana, Banjir. gempa bumi, itu semuanya bisa diprediksi dengan 2021 ini unsurnya adalah air dan logam. Itu yang menunjukkan bisa mengandung bencana alam. Dari angka-angka Iya. kita bisa tahu. Ini sepanjang tahun 2021. Bukan hanya di Indonesia saja loh. Nantinya. Seluruh dunia. Ya Allah. 2021 itu banyak sekali musibah dan bencana alam. Oke, jadi kita harus mawas diri, nabung, Nah, harus dan- banyak berdoa, banyak berbuat berdoa. baik lah, supaya ya di tempat kita ini menjadi aman. Iya, Tapi yang Pak, ya, ngomongin tentang musibah tadi kan kita sekarang masih menghadapi musibah COVID-19. Kalau dari numerologi sendiri melihat COVID-19 ini akan selesai kira-kira kapan? Belum Belum. selesai. 2 tahun, 3 tahun ke depan, Pak. Kemungkinan belum selesai. Jadi dalam Di tahun waktu- 2020 saya sebelumnya ada penyakit menular, gitu aja. Tapi kita nggak tahu COVID. 2020 yang 2021 lalu. udah ada prediksi penyakit Ada menular. prediksi penyakit menular, tapi kita nggak tahu itu COVID apa, nggak tahu lah. Iya, iya, Penyakit iya. menular pokoknya seperti itu. Itu dari Ternyata numerologinya beneran ada. seperti Dari itu. numerologinya. Dan 2021 itu salah satu dari bencana ya itulah. Iya. Nantinya akan bagus di tahun berapa, Pak? Semuanya kalau ilmu numerologinya. Belum saya prediksi. 23 dalam Belum saya prediksi. belum diprediksi. Oke, jadi kita harus mepet terus nih sama Pak Billy. Tapi yang jelas sepanjang tahun 2021 untuk Indonesia sendiri banyak bencana. Terus dari sisi politiknya juga ada yang menunggangi begitu menurut Bapak Billy. Ya dia menjadi agak Kalau dari sisi numerologi cara mensiasatinya gimana? banyak sekali. Ya pertama kita bisa memprediksikan mensiasatinya dari tanggal kelahiran kita, energi manusianya yang diwakili oleh tanggal, bulan dan tahun. Kemudian kita bisa mensiasati dengan energi waktu. Tanggal berapa? Kalau Iya. tanggal tadi berkaitan dengan tanggal lahirnya Pak Jokowi atau siapa? Bukan, ini tanggal lahirnya Indonesia Merdeka. Oh, Indonesia. Iya. Sebentar. Bukan Kenapa individu. bahasanmu kok itu sih, Jel? Gitu loh. Karena gini, Dia kan menarik. enggak, baru-baru ini ada salah satu peramal yang sedang meramalkan Indonesia akan Oh. hancur. Bagaimana terus habis itu Lengser apa? lengser. Enggak setuju ya Pak Nggak Billy ya? setuju, Oke. saya nggak bisa. Habis hampir dibawa ke Polres terus diralat. Ini Oke. namanya diralat gitu. Enggak. Rasanya obrolan yang ini akan kita lanjutkan di Iya. episode yang lebih detail lagi aja. Banget Oke. Siap. Baik, School People, ya daripada tegang yang tadi. Ini kembali kami informasikan ya untuk senantiasa nonton program acara dari Surabaya TV dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share dari channel YouTube Surabaya TV. Ini bintang tamu yang ada di depan kita ini ya ilmunya sangat luar biasa. Jadi rasanya video ini perlu di-download kayaknya ya. Jangan lupa untuk di-share ya. Baik, Pak Billy, ini obrolannya cukup menarik sekali. Nah, kenapa Pak Billy ini menekuni bidang ini dan sejak kapan Bapak belajar? Apakah dulu masih remajanya memang juga suka ilmu yang seperti ini atau bagaimana nih Pak Billy? Ini salah satu hobi, Ya, ya di mana hobi juga berkaitan dengan jodoh. Ya, di mana seseorang ini bisa mbak mempelajari sesuatu ilmu itu karena juga dari jodohnya. Ya, kalau nggak jodoh banyak sekali masalah, nggak jadi, Iya. nggak mau. Oke. Sudah. Tapi karena suatu jodoh dan suatu hasrat keinginan saya mempelajari. Bahkan saya mempelajarinya di salah satunya dari 4 guru saya itu adalah di Malaysia. wow, sampai berguru ke Malaysia. Kemudian di Amerika. Ya. Oke, Orang Indonesia yang sudah hijrah di hijrah ke Amerika. Amerika. Terus kemudian ada yang di Jakarta. Jadi ada 4 guru yang saya menjadi panutan saya. Kemudian saya merangkum, ya, mengambil intisarinya untuk solusi, ya. Kemudian terjadilah namanya numerologi. Oke. Dan saya sudah belajar itu sekitar hampir 8 tahun. 8 tahun. Apa ya? Berarti numerologi itu ada sekolahnya sendiri ya? Ada, saya juga mengajari online, Kita harus daftar pembelajaran nih. online, dan memang murah banget. Iya. Ya, online itu di pembelajaran saya itu numerologi ini saya bagi 5 kelas. Oke. Ya, kelas 1, kelas 2, basic 1, basic 2. Nah, itu materinya apa?
kemudian Advance 1, Advance 2, dan terakhir adalah Mastery Mahir. Class. Oke. Mastery. Nah, mirip-mirip dengan saya, tetapi tergantung jam terbangnya. Baik. Nah, seperti itu. Iya. Ini sampai seperti itu. Nah, setiap kelas ini murah banget harganya. Kalau untuk sekarang harga COVID kalau saya bilang, Iya. cuma Rp750.000. Itu Untuk Advance 1. satu kelasnya, Basic 1 750. Untuk basic 1 sendiri ada berapa kali pertemuan, Pak? Sekali. Sekali ya? Basic 1, Basic 2-nya sekali juga. Sekali pertemuan maksudnya. Iya, Basic 1, Basic 2 ya berarti 2 kali dong. Iya, iya. Ya toh. Kemudian Advance 1, Advance 2 juga harganya 750. Master Class aja yang satu ini. Oke. Jadi totalnya kalau belajar numerologi kepada saya cuma bayar 4 juta. 4 juta saja. Nah, kalau mau belajar numerologi sama Pak Billy nih, Square People bisa menghubungi Pak Billy mana? Iya. Atau Ya. Instagram dan lain-lain, boleh? Saya punya Facebook, saya punya IG juga. Ya. Di bawah ini ya, Pak. Boleh disebut, Pak, Instagram dan juga Facebooknya? Apa ya istilahnya? Apa ya? Oke. Atau nanti sebelumnya bisa lihat juga ya di tayangan ini ya kan. Dan tadi hanya 4 juta itu udah bisa menguasai 5 tahapan tadi ya. Benar Iya. sekali. Oke, Dan basic Pak 1, basic 2. Banyak ya. Apa IG-nya Master Billy. Master Billy. Oke. Boleh di Jadi follow bisa Master Master Billy. Billy Lee. Oke. Follow. Follow ya. Nah, membahas lagi tentang 5 kelas tadi. Iya. Ya. Dulunya saya kalau offline ketemu sama di hotel ya, untuk belajar basic 1 itu 3.500.000 Wow. satu hari, one day. Ya, advance-nya juga 3.500.000, mastery kelasnya 4 juta. Jadi Oke. totalnya adalah 11 juta. Nah, Nah, tapi karena ini adalah COVID, ya saya juga cukup prihatin dengan perekonomiannya. Betul. Ya, kita memangkas jadi cuma 750.000 aja. Oke. Selama ini udah ada berapa murid, Pak, yang sudah lulus? Online. Iya, online. Online sama offline sekitar hampir 500-600. 600 murid. Mungkin sudah kalau dari periode sebelumnya dengan guru saya ini mungkin 1000-an. Oke. Untuk saat ini berarti via daring semua ya, Pak ya? Iya. Iya. Dan semuanya itu kebanyakan adalah seorang businessman. Supaya untuk perhitungan nilai bisnisnya tadi ya, Pak ya. Nanti Anda bisa tanya itu tentang businessman. Iya. Nanti akan saya bahas. Jadi idealnya berapa lama, Pak, untuk belajar ilmu numerologi ini? Apakah cukup tadi itu 5 kali pertemuan atau bagaimana? Anda udah bisa. Oh, Basic 1. Nanti ini ada tanggal 24 iya. Januari, hari Minggu. Iya. Ya. Itu dari jam 7 malam sampai kurang lebih jam 10, jam 11. Oke. Sudah itu cukup. Basic 2 juga sama. Biasanya minggu depannya lagi. Iya, iya. Karena apa? Karena ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Iya. Tugasnya apa? Yaitu memprediksi dirinya Anda sendiri. Betul. Dan orang-orang Langsung- terdekat kita dulu. Langsung praktek. Langsung bisa dipraktikkan. Iya, iya. ya. Oke. Ini untuk semua orang bisa kok. Jadi bukan cuma orang punya talenta atau apa segala macam. Enggak. Orang yang penting orang yang mau ingin mensiasati nasibnya dia. Betul, betul. Tapi Gitu aja. numerologi ini sendiri Bapak seperti yang Bapak bilang bukan ramalan ya, Pak Bukan. ya? Dasarnya adalah Nah, dasarnya ada 2. Pertama science of numerology, kedua adalah statistik. oke. Nah, itu dasar dari suatu ilmu numerologi. Nah, science of numerology ini biasanya dipakai seluruh kasino di dunia. Jadi seluruh kasino di dunia mempunyai pakai rumusan Pythagoras tersebut. Sudah saya buktikan. Nah, nggak mungkin saya bawa meja roulette apa segala macam, nggak mungkin. Yang paling gampang adalah ini. Dadu. Nah, ini dadu ya, bukan Iya. permen karet Pak Yoko ya. Kayak yummy ya, kayak permen. Dadu ini semuanya memakai urutan statistik numerologi. Oke. Nah, kita bahas. Yes. Ya. Oke. Ingat ya, numerologi perhitungannya adalah satuan. Jadi kalau puluhan dikecilin menjadi satuan. Oke. Nah, ini angka berapa? 1, 1. Habis 1 berapa? 2. 2, 2. Habis 2 biasanya berapa? 3, Bukan 3. 6. Nah, 3-nya di mana? Di samping si lainnya. Oke. Nah, letaknya ini semuanya ini berdasarkan ilmu numerologi. Oh, ada maknanya ya berarti? Jadi bikin dadu itu nggak sembarangan ya? Iya, saya beli ya sudah begini, bukan saya yang buat ini. Ya, Iya. bukan saya yang buat ini angka-angka ini. Nah, sekarang kita bahas
angka dadu ini adalah terdiri dari angka 5 dan 7. Iya. Ya, 5 dan 7. Sekarang kita buktikan nih. Oke. 1 ditambah 2 berapa? 3, 3 ditambah 6 berapa? 9, 9 ditambah 5. 14. 4, 1 tambah 4. 5. 5. Dikecilin kan? 14, Iya. 1 tambah 4. 5. 5. Pegang ya. Oh, gitu cara kecilinnya. 14 itu ditambahkan. Nah, sekarang berapa? 1 Ya. ditambah Tambah 6, 7. 7 kan? Iya. 5 7. Nah, sekarang yang lainnya sembarang acak. 3 4. 4. Iya, 4. Ditambah 3. 3, 7. 7 lagi. Jadi kalau dijumlah 6 belakangnya 1, 7 lagi. Jadi kalau dadu ini kalau dijumlah Semuanya 4 7 sisinya nilainya. itu 5. Oh, 5. Tapi kalau dijumlah muka belakang itu 7. Jadi Dari sisi manapun ya Pak? dari sisi manapun Anda bisa buktikan itu nanti. Iya, iya. Nah, inilah salah satu contoh bahwa semua kasino di dunia memakai rumusan Pythagoras. Jadi kita kalau kita film kasino kan kelihatan kotak gitu kan. Iya. Nah, Ternyata ada ilmu. Biasanya kita tahu tadi Nah, ilmunya dia mau arti nebaknya yang apa mana. 7 ini Ah. atau 75 artinya apa dalam numerologi? Artinya adalah Anda bisa ditipu atau dimanfaatin orang. Artinya 5 sama 7 itu. Gabungan 57. 57. Nah, jadi kalau di dalam chart kelahiran Anda ada angka yang menunjukkan 57, seandainya ini 57 berdekatan, Anda berpotensi bisa ditipu orang. Ah, untung enggak lah ya. Jauh ya Pak itu 15 sama 7. Jauh. Jauh. Ya. Iya. Yang berdekatan. Ya, Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mensiasati kalau seandainya Anda punya angka ditipu orang? Yaitu kalau Anda mau berkongsi ya di dalam bisnis, jangan berkongsi. Lebih baik kerja sendiri. Kerja sendiri. Iya, iya, iya. Agar tidak Tidak berpotensi ditipu ditipu orang. Siap. Jadi caranya paham ya? Paham? Nah, jadi school people yang pingin juga diprediksi seperti saya tadi, nanti bisa ya curhat sama Pak Bilili atau mungkin belajar dulu sama Pak Bilili lah. Nanti kalau semakin dekat sama Pak Bilili kan semakin bisa tanya lebih jauh lagi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ini saya penasaran dengan dua benda yang ada di depan kita ya. Ya. Ini apa nih Pak? Nah. Ada di depan kita ini Pak. Nah, tadi kan saya bahas dalam numerologi ini kita bermain 3 energi. Iya. Pertama energi bumi, netral, yang energi sifatnya netral. Kemudian energi manusianya yang diwakili tanggal, bulan, dan tahun orang tersebut. Iya. Yang ketiga adalah energi waktu. Ya, gimana? Sekarang kita di dalam numerologi ini kita mempelajari yang namanya energi bumi. Nah, ini berdasarkan Dua fisika. benda ini ya Pak. Ya, macam-macam bentuknya nanti. Oke. Fisika kuantum. Oke. Nah, ya, Tentang di- sains ya berarti ya? Sains, ya itu bukan jimat, ya. Jadi nggak ada ritualnya, nggak ada apanya. Semuanya itu adalah berdasarkan Energi lilitan dari tembaga. Oke, tembaga. Harus dari tembaga. Kaitannya tembaga dengan Berdasarkan Nikola Tesla. Oke, Nikola Nah, Tesla. ada lagi yang di Indonesia, Anda kalau kenal namanya Romo Lukman dari Jawa Tengah, ya Sleman kalau nggak salah. Nah, itu Romo Lukman udah meninggal dunia. Ya, dia orang luar, ya, yang menjadi statusnya ada orang warga Indonesia. Dia selalu membantu orang, salah satunya dengan kumparan-kumparan tersebut. Ya. Iya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kalau di suatu tempatnya kita ini ada spot negatif. Ya, ingat spot negatif, negatif. bukan berarti ada setannya. Ada setannya. Kita Ada setan. Ada setan. Jadi nggak selalu tentang mistis dong Pak? ya, bukan mistis. Oh. Jadi kita ini juga jangan selalu menyalahkan setan, dong. Kasihan setannya. Gak tahu nih setannya nih loh. Sampai terus Aku nih. gak melok-melok setannya ini loh, kok disalahin terus ya. Tidak, tetapi ini kita ada spot negatif, itu yaitu pergeseran kerak bumi yang ada di bawahnya. Oke. Gimana orang yang mengalami tempat pergeseran kerak bumi ini, energinya ke atasnya ini sampai tingkat berapa pun itu akan menjadi suatu nggak nyaman, Negatif ya. ya.
nggak nyaman bagi orang tersebut. Gak nyaman ini bisa menimbulkan rasa sakit atau seperti apa? Nah, contohnya, pernah nggak Anda masuk ke suatu ruangan, kok rasanya nggak enak ya? Iya. Pengap ya? Iya, Kok betul. rasanya ingin keluar ya? Iya. Nah, itulah spot negatif ada besar Oke. di sana. Nah itu bukan berarti di situ ada setan. Enggak, jangan Oh. salahin setan. Kadang-kadang kita kok ini ya auranya nggak enak gitu. Wah, Nah, ini itu pasti ada auranya. penunggunya nih. Kadang-kadang kan gitu ya Pak. Gitu, Jangan bener. salahin setan. Oke. Itu spot negatifnya dari sana. Iya. Tapi sebaliknya, pernah nggak begitu ada masuk blem, wah nyaman ya, Iya. enak ya, pernah nggak? Pernah. Nah, itu spotnya auranya positif. Bapak tadi masuk sini gimana Pak? Aduh kok sumpek ya. Ada spot negatifnya. Aduh, Iya, iya, iya. kayak Ada, kok. ya bukan setan, Iya. bukan hantu, Iya. tetapi pergeseran kerak bumi yang ada di bawah. Tapi dari mana Bapak tahu kalau di situ ada spot negatif gitu? Intuisi juga bisa, Oke. tetapi juga dari alat. Ada alat yang namanya dowser. Dowser. Nah, dowser ini untuk bisa mendeteksi alatnya. Ya, bisa bergerak sendiri dia. Begitu ada spot negatif, dia bisa cross, bisa silang. Langsung ke arah spot negatif. Langsung seperti itu. Dan kemudian spot itu kalau dikasih coil seperti itu, maka dia langsung bergerak, terbuka. Diambil lagi, dia nutup lagi. Oke. Gitu. Ya. Seperti itu. Ada alatnya itu. Tapi orang kalau berdasarkan intuisi, berdasarkan Ya. penglihatan mata batin, Ah. itu biasanya kadang-kadang katanya bisa menipu. Iya. Tetapi kalau dengan alat namanya dowser tersebut nggak bisa, Iya. pembuktiannya secara ilmiah. Betul. Jadi insting dan juga rasa Angel Iya. ya. Jadi perasaan kita sendiri ya Pak ya. Dibantu dengan Terkadang kan kita kalau masuk yang seperti disampaikan Pak Billy tadi kok hawanya nggak enak, pengap. Nah itu kan berarti kita yang sudah dirasuki oleh sisi negatif tadi itu ya Pak Betul. ya. Cuma kita tidak bisa mendeteksi di mana sisi-sisi Ah. itu. Nah ini hubungannya sama numerologi apa nih Pak, ilmu Nah, ini dan sekarang ilmu orang kan tadi? kadang-kadang dia seperti kerjanya ini nggak maksimal ya. Nah, taruh aja di tempat meja kerja Anda. Oke. Berarti ini penerapannya alat-alat ini sebenarnya di mana aja nih? Di mana aja, ditaruh aja di laci. Panjang Iya. pengalamannya Bapak pernah naruh alat ini fungsinya di mana aja? Nah, Dan macam-macam. tempat di mana? Semalu seperti itu money magnet. Apa ini Pak? Money magnet. Money magnet. Nah. Untuk Uang. magnet uang. Iya. Biasanya dipakai untuk Nah pengusaha-pengusaha itu gitu. iya, Brankas. ditaruh di brankas, Iya. ditaruh di cepitannya buku tabungan. Di dompet bisa nggak? Di dompet ada yang kecil, Oh. khusus ada untuk yang kecil. Iya, iya. Nah, seperti itu. Dan ini Oke. diperjualbelikan ya Pak? Iya. Ya. Nah, Ini buat olahraga Pak. Bukan, beda fungsi nih. sekarang itu bisa dideteksi. Oke. Iya. Nah, cara mendeteksinya seperti ini. Ya, Pak. Ini sih Pak. Anda pertama jangan berpikir bahwa saya nggak bisa. Jangan punya pikiran itu. Oke. Ya, Anda pasti bisa. Iya. Sugesti Caranya, ya Pak? sugesti ada, saya pasti bisa. Lalu di sini ini adalah telapak tangan kita yang bisa mendeteksi kepekaan energi. Oke. Ini di sini, di sini. Di sini. Oh, di sini. Kiri atau kanan Pak? Sama sih, Oke. oke. Kemudian kita ada deteksi kita aja. Ada Ya. magnet atau enggak gitu? Ada nggak energinya? Iya. Ada tanya aja. Rasanya apa Pak kalau Ya, ada energi? Anda tahu sendiri rasanya. Ketat. Kalau saya bilang kan nanti Anda nggak deteksi. Oh iya. Apa? Ada rasa apa? Rasa yang pernah ada Pak. Aduh jadi baper. Deteksi nanya aja terus. Ada dibuka atau enggak Pak? Nggak masalah. Digerakin Ada nggak? Ayo, dikit-dikit, ayo. dikit-dikit. Pak, saya lebih dingin ya Pak Ya terserah. di tangan saya. Sensinya itu banyak macam-macam. Iya. Kalau dingin apa Pak pertandanya? Nggak masalah, itu cuma mendeteksi ada energinya di sana. Oh, aku ada rasa kayak dingin-dingin di sini aja. Nah, ada seperti itu, ada seperti megang kapas. Jadi beda-beda Ada rasanya. gerenjelannya, beda-beda, ada hangat. Nah, macam-macam. Sensinya tergantung dari manusianya. Aku dingin, Tetapi itu isis. adalah cara mendeteksinya. Iya. Oke. Bukan Tapi bukan bohong-bohongan. Iya. ngomong yang bisa dirasakan langsung ya. Ini bisa didapatkan di mana? Alat ini sendiri nih Pak ya. Bapak pernah pakai ditaruh di mana aja? Ada yang pernah minta tolong Bapak, usaha saya lagi kenapa nih? Gitu. Nah, itu di suatu pabrik. Pabrik. Banyak ada di Gresik, ada juga pergudangan di Surabaya Timur, ada macam-macam di toko di Pasar Atom. Fungsinya untuk menghilangkan aura negatif. spot Orang negatif. yang datang ke toko tersebut menjadi Nyaman. kok apik ya, kok bagus ya, kok Iya. nyaman. Nah, itu nantinya sebagai menarik pembeli. Iya.
bikin orang kerasan lah ya bikin Pak ya. orang kerasan, nggak, aduh sumpah ya, tanya kok nggak nyaman gini-gini, Nggak nyaman. akhirnya nggak jadi beli. Iya iya. Padahal yang barang yang dicari ada di sana. Berarti ruangan ini harus saya bikin nih supaya anak-anak yang les itu bisa ini. Bisa. Harus kayak Pak. Atau Baik, Bapak ya, bikin sekarang. les di sini aja. Itu kan siasati kita meminjam, namanya meminjam energi bumi. Iya iya. Ya, jadi ini bukan suatu klinik ya. Iya. Enggak, ya. Ini Sekali energi lagi bumi. ini adalah ilmiah. Ilmiah. Ilmiah fisika kuantum. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Bagaimana kita sekarang, saya kok ada angka yang menunjukkan saya potensi kaya raya nih, tapi kok masih nggak bisa kaya ya? Iya. Nah, pertama yaitu dari tanggal kelahiran kita tahu mental blocknya orang tersebut. Nah, kedua, bagaimana mensiasatinya? Ya tetap inner beauty pasti. Ya kedua ya kita pinjam energi dari alam. Iya iya betul. Jadi koil-koil yang harus dia taruh di mana? Sarana-sarana seperti ini ya, Pak? Sarana-sarana seperti itu. Iya. Makanya guru saya sampai 4 jadi itu. Wah. Iya. Pak saya potensi orang kaya nggak Pak? Ada potensi uang banyak bang nih. Dari usaha atau ikut orang Pak? Atau dari MC saya? Iya. Ada kalau bisnis terbaik Anda sebenarnya di bidang kuliner. Itu nggak bisa masak. Apakah seorang harus masak, bisa masak baru kuliner? Enggak juga ya. Enggak juga kan? Oh kuliner. The bestnya ada di sini dalam numerologi ada menjelaskan 4 golongan bisnis terbaik Iya. dan 1 bisnis yang bisa membuat Anda bangkrut atau stres. Ya apa itu Pak? Nah, pertama adalah Aku raja apa tuh Pak? pertama adalah di bidang kuliner, Siap. kedua di bidang IT atau komputer, Oke. ya. Ketiga adalah di bidang jasa, ya. Iya. MC. Buka les Nah, di ini. bidang jasa atau buka les, yaitu bisa juga main multi level, Oke. agent asuransi, Iya. trading forex, Oh. saham, Iya. ada Terkait dengan bakatnya yang pinter ngomong juga itu. Event organizer. ya. IO itu juga termasuk jasa. Iya. Nah, yang nggak boleh adalah properti. Oh. Waduh. Kalau beli rumah sendiri properti oke, tetapi kalau Buat Anda invest? jual beli nggak properti, bisa, Oh. nggak laku. Iya 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 iya. Nah, di situ. Memang setiap orang tuh sudah ada garisnya sendiri-sendiri ya. Lebih Potensi. cocoknya potensi Ya. lebih tepatnya. Potensi. Siap. Oke, kayaknya obrolannya semakin seru nih. Tapi karena memang dibatasi oleh waktu, mungkin yang pingin ngobrol empat mata atau mungkin ngajak daring berdua sama Pak Billy juga bisa Atau kayaknya ya. baru belajar tentang ilmu numerologinya ya, Iya. bisa langsung menghubungi Pak Billy di Instagram Pak IG. Billy, Master Billy Lee. Iya. Master Billy Lee, LIE. Oke. Terakhir Bapak, apa Siap. harapannya untuk apa namanya di musim pandemi seperti ini, Pak? Nah, di musim pandemi ini kan semuanya bilang stay at home. Yes. Ya, maka dari itu stay at home juga belajar numerologi. Iya. Oh iya Nah, benar. di situ orang bilang di masa pandemi ini sulit cari duit, sulit cari begini. Itu Iya. adalah mental block. Ya, kalau saya justru di masa pandemi ini bukan sombong, tetapi malah meledak-ledak. Oke. Ayo Jil daftar aja. Tahun 2020 pandemi itu saya meledak luar biasa. Siap siap. Ada trik, ada tekniknya bagaimana meledakkan rezeki Anda. Iya. Ada solusi. Ada solusinya. Betul. Iya. Solusi ini banyak di saya, makanya saya ini guru saya ada 4. Iya. 1000 pertanyaan, 1500 jawaban. Tadi kan saya bilang Iya iya iya. Iya. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab. nggak ada pertanyaan nggak bisa Iya. dijawab. Oke, Nah, terakhir tapi lagi. jangan tanya kapan saya matinya. Oh jangan. Kita masih perlu Pak Billy untuk Ya, itu belajar banyak. adalah alam Iya. semesta. Ya. Terakhir kali Bapak Ya. untuk membutuhkan jasa seperti Bapak ini, jasa yang apa aja Pak? Yang Saya pertama jasa konsultasi. konsultasi. Ya, dimana dulunya saya bilang offline-nya itu 2 juta per jam. Iya. Tapi karena posisi pandemi ini saya turunkan menjadi 500 per jam. Oh. 500.000 per jam. Iya, Itu jasa iya. konsultasi. Kemudian jasa dowsing. Nah, dowsing yang mencari spot-spot negatifnya Iya. seperti itu. Itu biasanya juga 2 juta per jam. Per Tetapi bukan per jam, per satu rumah, per Satu. bangunan. Oke. Tapi sekarang menjadi cuma 1 juta. Belum termasuk koilnya. Koil ini tergantung banyak nggak spot negatif di sana, atau mungkin nggak ada spot negatifnya juga nggak perlu beli. Ya, kita mencari, mendowsing, itu namanya seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah saya juga membuka kelas. Iya. Ya, siapa yang mau belajar tentang numerologi, siapapun
Ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Siapapun yang mau belajar, silakan, monggo. Ya, yang terkini adalah tanggal 24 Januari. 24 Januari, catat ya, hari Jadi Sabtu. Hari Minggu. Sebelum 2 hari 3 hari sebelumnya selalu daftar karena ada buku panduan. Nah, buku panduan ini saya kirim. Iya. Nah, seperti itu. Nah, saya mungkin setiap bulannya mungkin ada 2 sesi seminar seperti itu. Siap. Bapak sehat selalu ya Pak Billy. Sehat. Amin. Sehat dan sukses. Saya dan sukses serta bahagia selalu. Bahagia selalu. Iya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih. Billy Ya. atas ilmunya, atas sharingnya hari ini dan juga atas penghitungan tanggal, bulan dan tahun kelahiran saya. Benar sekali, luar biasa sekali Ya. yang kayak pembicaraan kita hari ini. Betul. Gimana di Squid Podcast itu memang bukan podcast abal-abal. Di setiap episodenya kita tuh selalu dapat manfaat dan hal-hal baru yang kita pelajari. Bahkan Betul. hari ini kita bisa belajar tentang apa itu numerologi dan kita jadi tahu manfaat dari numerologi itu sebenarnya kita bisa tahu potensi diri, sifat dan karakter kita, bahkan orang lain, dan bahkan angka-angka negatif yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mensiasati hal-hal kedepannya supaya tidak terjadi seperti yang diprediksikan. Betul Jadi banyak sekali ya sebenarnya manfaat numerologi kali ini ya. Betul sekali. Tetapi kita juga harus senantiasa mawas diri ya Angel, Betul sekali. dan pastinya juga harus tetap semangat untuk berusaha untuk memperbaiki diri kita semua. Betul. Oke, Squirtle, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Squid, tayangan yang cukup menginspirasi, persembahan dari Surabaya TV dan Mas Pion Square Surabaya. Kita pamit dulu ya. Oke, nantikan minggu depan kira-kira siapa yang hadir di tengah-tengah kita. Tonton terus Squid. Santai Kui. You. Saya Kakak Yoko, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya Angel, pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi, salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia. Bye.